Selamat malam Pak, saya Teh Susanti Marsito Purba. Saya akan menjelaskan bagaimana implementasi dan strategi pemilihan paket sistem ERP. Nah, sebelum saya akan menjelaskan bagaimana sih kita melakukan evaluasi dan pemilihan pada sistem ERP, saya akan menjelaskan ERP terlebih dahulu. Nah, sistem ERP sendiri adalah seperangkat infrastruktur atau software yang tidak dapat lepas dari tes praktik. Nah, artinya cara terbaik dalam mengelola bisnis berdasarkan pengalaman para pelaku bisnis atau teori akademik. Agar manfaat ERP ini dapat tercapai, perlu perencanaan yang cermat, dari tahap pemilihan paket hingga bagaimana pengembangan sistem tersebut. Tahapan implementasi ERP juga dapat mengacu pada tahapan implementasi software pada umumnya. Nah, bagaimana sih mekanisme pengambilan keputusan untuk memilih paket ERP yang tepat pada setiap bisnis yang dijalankan oleh setiap orang? Yaitu pertama kita akan melakukan identifikasi dan perumusan masalah yang terjadi dalam perusahaan kita sendiri. Setelah kita melakukan identifikasi dan perumusan masalah, kita dapat memilih sistem ERP yang tepat. Mengapa demikian? Karena jika kita melakukan sistem ERP yang kita pilih tidak tepat, akan ada beberapa risiko yang terjadi. Contoh salah satu yang paling sering terjadi adalah biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada pemasukan untuk sistem ERP tersebut. Salah satu contohnya seperti UMKM atau toko-toko kecil. Mereka ingin memiliki sistem sendiri agar lebih rapi dan lebih teratur. Dan mereka memilih sistem yang berbayar, padahal bisa memilih sistem ERP yang gratis. Contohnya menggunakan Odoo. Itu kan jadinya pemasukan dan pengeluaran itu balance dan tidak terlalu memberatkan pada penerapan ERP itu sendiri. Yang kedua adalah mengumpulkan informasi. Informasi apa aja yang kita yang ada di perusahaan, sehingga contoh kita cuma butuh untuk stok gudang doang. Apakah cuma butuh stok gudang dan kita karena kalau kita ada beberapa dalam satu aplikasi nih, terus kita mau ada 3, contoh untuk orang finance, accounting, sama gudang, dan itu pasti akan mengeluarkan lebih besar biaya lagi. Jadi kita harus mengidentifikasi informasi dan informasi-informasi yang kita peroleh, atau bisa dibilang masalah-masalah yang ada dalam perusahaan kita, dan kita sesuaikan dengan sistem ERP yang kita ketahui. Apakah cocok nih ERP yang ini? ERP contohnya ada ERP yang mahal kali, ERP yang menengah, dan ERP yang kecil. Sedangkan masalah kita ini cuma stok gudang nih. Apakah kalau kita pakai ERP kecil, masalah ini dapat ditanggung oleh ERP yang kecil ini? Jadi sehingga biaya yang kita keluarkan juga tidak besar atau malahan tidak berbayar untuk